Bapak Presiden apa wakil rakyat lah, tolong minta bantuannya gimana ini. Sudah waktunya Bapak Pramono Anung minta tolong ke Kang Deddy Mulyadi jika dirinya sudah tidak mampu lagi menangani banjir yang ada di Jakarta ini ya kawan-kawan. Kita bisa lihat bagaimana keadaan warga Jakarta dan banjir di Jakarta saat ini kawan-kawan. Di antaranya adalah ada orang nih yang menambal dengan mentega agar rumahnya itu tidak banjir kawan-kawan. Kalau nggak salah itu ditambal dengan mentega. Dan Bapak Pramono Anung nih sudah sudah membawa ribuan pompa untuk menangani banjir yang ada di Jakarta. Tetapi seandainya Bapak Pramono Anung sudah tidak mampu lagi menangani banjir yang ada di Jakarta, maka sudah saatnya minta bantuan ke orang lain, daerah lain seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan saatnya untuk ajang gengsi. Mentang-mentang sama-sama gubernur, kemudian ketika minta tolong gengsi lah. Enggak masa selevel minta tolong atau bagaimana gitu kawan-kawannya. Coba kita lihat bagaimana tanggapan para netizen soal Kang Deddy Mulyadi dan banjir Jakarta dan Bapak Pramono Anung ini kawan-kawan. Kita saksikan satu persatu videonya ya. Nah Yan, kan tahu daerah kita kan Jawa Barat paling ujung, ini berbatasan dengan Jakarta. Ya tahu atuh Mang, kita paling ujung berbatasan dengan Jakarta. Kemarin daerah kita kan hujan lebat dari pagi sampai siang. Iya betul, daerah kita hujan lebat. Begitupun Jakarta, hujan lebat dari pagi sampai siang. Oh pastinya lah, kan dekat itu daerahnya. Nah, daerah kita kan sempat banjir tuh, semata kaki. Nah iya bener, tapi kalau bisa mah kalau ngomong itu jangan sambil ngopi lah Mang. Nah, kenapa sih Mang Iwan? Jadi lama saya nungguinnya, apalagi berikutnya gitu. Oke, satu kali lagi ya. Masih aja dilanjut. Mulai. Nah, daerah kita sempat banjir semata kaki. Tapi bedanya dengan Jakarta, daerah kita hujannya berhenti, banjirnya pun pergi. Nah, Jakarta beda. Apa bedanya? Jakarta itu seperti kisah cinta yang merana. Kisah cinta merana gimana maksudnya? Iya, walaupun hujannya sudah reda, tapi banjirnya masih tersisa. Ya, seperti kau dan dia yang sudah tak bersama, tapi sakitnya masih terasa. Cici. Ayo. Jadi Jakarta dikepung banjir dong nih sekarang. Iya, dikepung banjir, Wan. Nah, terus ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu pemirsa nih. Terus tindakan gubernurnya gimana? Bapak itu sudah menyiapkan 1.200 pompa air. Kok malah menyiapkan pompa air? Ya, jadi untuk warga Jakarta ya mohon bersabar ya. Iya, karena ini memang udah musimnya kali banjir. Mohon bersabar karena banjir makan udah biasa. Iya, terus karena apa? Ya, mohon bersabar karena gubernurnya Bapak itu. Ya ampun, kenapa harus bersabar karena gubernurnya? Ya sekarang bayangin aja Bang Iwan, banjir segede itu, seluas itu, cuman diantisipasi oleh pompa air. Ya bagaimana bisa? Itu mah sama aja kayak memindahkan air dari titik A ke titik B, dari satu wilayah lain ke wilayah yang lain. Iya, kalau istilahnya yang dibuang itu belum ada airnya. Tapi kalau udah ada airnya kan balik lagi. Aduh, saya belum paham Mang. Ya coba lihat aja ini videonya nih. Tuh, Iya. dari jalanan dibuang ke sungai. Kan sungainya juga penuh. Ya dari sungai lari lagi ke jalanan. Ini apaan? Cuman ngabis-ngabisin bensin, ngabis-ngabisin solar atuh. Iya, itu mah air cuman muter-muter di situ aja bolak-balik. Ya makanya saya bilang yang sabar. Soalnya ini polanya beda dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Iya, tapi emang sebelumnya bisa nggak kalau kita disclaimer dulu? Atau disclaimer mah biasanya di depan, atau ini mau udah di tengah-tengah mau disclaimer. Iya, ini membuat antisipasi. Kadang-kadang ada yang mempertanyakan, kenapa sih Mang udah nyerang gubernur Jakarta terus? Gitu. Nah, sekarang Mamang kasih penjelasan
alasannya? Ya sebenarnya mah begini, Mang Iwan ya. Itu kita bukan menyerang gubernur DKI dengan alasan benci. Ya, Tapi itu atas dasar cinta. karena alasan cinta gitu. Ya karena saya mencintai Jakarta, Mang Iwan. Saya ingin Jakarta itu lebih baik. Kenapa saya mencintai Jakarta? Ya sebagai kota kelahiran saya harus cinta. Oh, Mamang kelahiran Jakarta. Berarti Mamang bukan orang Jawa Barat asli. Ya, Berarti Mamang juga bukan orang Sunda dong. saya orang Sunda. Oh, Sundanya naturalisasi ya. Oh, bukan dong, bukan naturalisasi. Saya mendiaspora. Diaspora, maksudnya gimana? Ya karena saya masih ada keturunan Sunda dari kakek, darah dari ibu. Gimana sih? Kakek saya dari ibu. Itu orang Banten. Masih ada Sundanya. Berarti saya mah Sunda keturunan, diaspora. Oh, oke, jelas kalau gitu mah. Ya iya, saya mencintai Jakarta karena kota itu adalah kota kelahiran saya. Nah, yang kedua, kenapa kita mencintai Jakarta? Kita kan orang Indonesia. Nah, untuk saat ini Jakarta masih jadi ibu kota Indonesia. Jadi Jakarta adalah Representasi. Itu representasi Indonesia. Artinya kalau kata itu jendelanya Indonesia. Jadi Indonesia tuh dilihatnya dari Jakarta. Nah kalau Jakartanya seperti itu, bagaimana tanggapan negara-negara luar tentang Indonesia? Kan jelek jadinya. Oh, ya benar juga sih. Nah, jadi saya mengharapkan Jakarta itu dipegang oleh seseorang yang tepat, yang mengerti, bukan istilahnya untuk menggugurkan kewajiban saja. Oh, oke, jadi itu alasannya. Ya, dan alasan yang terakhirnya, ya ini mah alasan dramatis lah. Apa? Karena bapak itu seringnya ngenyong bapak Aing. Itu. Iya. Iya itu. Oke deh, oke. Lanjut nih. Sok, dilanjut. Nah, soalnya kenapa saya istilahnya harus menyemangati orang Jakarta supaya bersabar punya gubernur bapak itu. Soalnya gubernur-gubernur sebelumnya programnya itu sebelum musim hujan sudah tentang sungai, tentang normalisasi, penyodetan Kali Ciliwung, tentang pelebaran BKT, ya kan, tentang sampai ada apa waktu itu naturalisasi. Sungai dinaturalisasi. Emang aslinya orang mana itu? Ya, emang bapak ini agak beda ya. Iya, jadi gubernur-gubernur sebelumnya program nyata tentang sungai itu jelas gitu. Untuk mengatasi banjir ya sungainya harus diperbaiki, diperdalam atau diperlebar. Nah, itu. Nah ini pakai pompa air. Iya sih, saya juga bingung mendengarnya kalau kayak gitu. Ya sekarang nggak bingung gimana. Air banjir disedot dan dibuang. Mau dibuang kemana? Kan semua daerahnya banjir. Nah, ini ada lagi nih video yang lucu nih, Mang. Air langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Jadi ini mah yang harus dinormalisasi bukan sungainya kayaknya. Terus apanya? Gubernurnya. Jadi seperti tadi pagi saya kan ada di Cilangkap di waduk yang akhirnya saya rubah menjadi waduk Batu Licin. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa, kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan. Idenya Pak Pidu nih, pakai mentega, bukan ikan atau bolu aja dipakai mentega nih, bolongan-bolongan dipakai mentega. Alhamdulillah, nggak bocor lagi dia.
Alhamdulillah. Pak Idul, idenya mantap. Bapak Presiden apa wakil rakyat lah, tolong minta bantuannya gimana ini. Nah sekarang bagaimana nih di warga di RT 11 belum ada bantuannya lagi. Harapan pemerintah gimana dong nih? Tolong dong bantuannya biar sini dapat pangan atau dapat apa gitu di sini nih. Banjirnya masih gede, sedangkan cuaca masih begini terus. Saya mohonlah bantu pemerintah. Assalamualaikum Kang Dedi, abdi teh warga Jabar, asal dari Cinangka, Sawangan, Depok. Kang Dedi, abdi teh mau ngelaporkan di Swedia ini badai salju Kang Dedi, 4 hari 4 malam Kang Dedi. Rumah Imah udah nggak kelihatan rumah Kang Dedi. Tuh lihat anak abdi teh udah kayak penguin Kang Dedi. Ini si Heidi itu susah jalan. Ece, saya pikir kalau di Swedia bebas dari masalah alam. Ternyata di sana ada alam ekstrim yang menjadi langganan, yaitu badai salju. Semoga Ece dan keluarga tetap sehat dan semoga badai saljunya tetap berlalu. Dan ini pesan bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat. Itu Indonesia alamnya jauh lebih ramah, lebih baik, nggak ada itu badai salju yang berhari-hari seperti itu. Bersyukurlah tinggal di Indonesia, dan paling utama karena kita tinggal di Indonesia harus disyukuri, maka alamnya nggak boleh dirusak, harus dijaga. Salam buat Ece dan keluarga, sing sehat, tetap semangat. Ini Kali Ancol sama Jalan Raya RE Marta Dinata ini sudah sejajar airnya. Banjir, saudara-saudara, banjir. Kondisi depan 215X. Nih, motor sampai kerendam ini. Hindari motor di 215X ya. Ya, info terkini yang di depan WTC Mangga 2 ini banjir total ya. Dari Ancol, dari arah Ancol ke arah Gunung Sari. Ya, ini di tempat markas TNI Angkatan Laut membantu warga masyarakat. Tempat dorong motornya pada mogok. Terima kasih Pak anggota. Banjir setinggi 60 cm yang merendam Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin 12 Januari 2026 memicu kemacetan parah selama berjam-jam. Kondisi ini membuat pengendara sepeda motor terjebak dan tidak bisa melintas. Untuk mengurai kemacetan yang terjadi sejak pagi, Ditlantas Polda Metro Jaya mengambil langkah tak biasa dengan memperbolehkan kendaraan roda 2 masuk ke ruas tol Sunter. Akses tol dibuka secara situasional sebagai solusi darurat akibat banjir yang menutup jalur arteri. Meski diperbolehkan masuk, pengendara motor diarahkan tetap melaju di bahu jalan tol demi menjaga keselamatan. Jadi akibat dari hujan lebat sepanjang pagi hingga siang hari ini mengakibatkan genangan di ruas arteri, utamanya di Podomoro yang arah ke utara,
Kemudian dari jam 9 roda 2 sudah kita, dari jam 8 roda 2 sudah kita arahkan, kita himbau untuk melintas arteri. Namun akibat genangan yang semakin tinggi, akhirnya mereka menumpuk di depan gerbang tol Sunter. Kita sudah bendung, kita upaya, sudah kita edukasi bahwa tol tidak bisa dilintasi oleh roda 2, namun demikian mereka tetap menumpuk di depan gerbang dan memprovokasi teman-temannya untuk mengajak masuk gerbang tol. Untuk itu kita menerapkan diskresi, kita masukkan gerbang tol, namun di Podomoro sudah siap butir kita, personil kita untuk mengalihkan di Podomoro, keluaran terdekat. Sekarang sudah nihil, sekitar 15 menit yang lalu roda 2 sudah tidak ada lagi yang melintas di gerbang tol Sunter. Sudah bisa kita alihkan ke arteri karena untuk air sudah mulai surut.